Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah manajemen penelitian kuantitatif dan manajemen pendidikan Islam, di sini saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan prosedur apa sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan penelitian. Seperti itu. Baik, sebelum kita meranjak pada materi, di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Yunastia, NIM 20210100373. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih dalam penelitian itu harus ada prosedur. Jadi, dalam sebuah penelitian eksperimen, peneliti harus memahami metodologi penelitian eksperimen dan mengikuti metode atau langkah-langkah penelitian secara tepat. Jadi, dibandingkan dengan jenis penelitian referensial yang lainnya, prosedur eksperimen itu lebih juga dikatakan cukup rumit. Karena apa? Karena peneliti harus memiliki desain penelitian yang jelas dan mengikuti langkah-langkah berdasarkan desain tersebut. Pada umumnya, penelitian eksperimen diawali dengan tahap temuan masalah. Yaitu sebelum kita melakukan eksperimen, maka kita terlebih dahulu harus menemukan dong yang namanya masalah apa sih yang ada pada penelitian yang akan kita teliti. Maka selanjutnya kita akan melakukan yang namanya kajian teoritis. Apa sih fungsi dari kajian teoritis? Fungsi dari kajian teoritis itu yaitu agar kita dengan mudah menemukan treatment dan mengelompokkan secara random. Yang ketiga, yaitu kita akan melakukan implementasi dan pengukuran hasil uji coba. Jadi, setelah kita menemukan pokok masalah dan sudah melakukan kajian teoritis, maka kita akan mengimplementasikan analisis yang telah kita lakukan. Dan diakhiri oleh sebuah analisis uji coba. Jadi, setelah semuanya telah dilakukan, maka selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada analisis yang telah kita lakukan. Baik, sini saya akan menjelaskan lebih terperinci tahap-tahap prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu melakukan mengimplementasikan masalah secara konkret. Pada setiap penelitian, pihak peneliti harus dapat mengemukakan masalah penelitian secara jelas. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, maka sebuah peneliti itu harus bisa menemukan pokok masalah atau mengemukakannya secara jelas. Jadi, masalah yang terjadi itu memang benar-benar terjadi pada calon subjek yang akan kita teliti. Jadi, bukan diada-ada, tapi memang sedang terjadi. Yang kedua itu menyusun treatment yang jelas. Setelah adanya pokok masalah atau masalah secara konkret, maka otomatis seorang peneliti akan menemukan subjek yang akan dia teliti. Maka selanjutnya peneliti harus menyiapkan treatment atau dalam kurung itu sebuah perlakuan. Apa sih fungsinya treatment itu? Fungsinya agar kita itu lebih mudah untuk menerapkan treatment pada subjek yang terjadi masalah. Dan seorang peneliti juga harus memiliki yang namanya benang merah. Apa sih benang merah? Benang merah adalah keterkaitan yang jelas. Jadi antara subjek dengan pokok masalah atau masalah yang telah terjadi itu memang benar-benar memiliki keterkaitan. Maka peneliti juga harus mengkaji dan mendalami agar bisa menentukan perlakuan apa sih yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada subjek tersebut dan bisa menganalisis penelitian untuk selanjutnya. Yang ketiga yaitu peneliti harus mengelompokkan subjek secara random. Tujuannya dikelompokkan secara random yaitu agar kita itu bisa menggambarkan kondisi subjek pada penelitian itu sendiri dan bukan hanya berbagi. Jadi hal tersebut hanya berlangsung pada saat tersebut. Jadi langsung diteliti pada saat tersebut. Memang benar-benar terjadi masalahnya seperti itu. Yang kedua yaitu menyusun desain rancangan eksperimen. Sebelum melakukan
peneliti harus menyusun dulu dong rencana apa sih yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun macam-macamnya yaitu ada dua cara, yakni pra-eksperimen dan eksperimen semu. Yang pertama, saya akan menjelaskan rancangan pra-eksperimen. Rancangan penelitian pra-eksperimen lebih sederhana dibandingkan dengan penelitian eksperimen yang lain. Kenapa bisa disebut lebih sederhana? Karena di dalam rancangan pra-eksperimen itu hanya terdapat satu kelompok, sedangkan penelitian yang lain itu memiliki banyak kelompok, lebih dari satu. Yang kedua, yaitu rancangan eksperimen semu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam penelitian eksperimen semu terdapat dua kelompok. Kelompok yang pertama itu disebut kelompok eksperimen, kelompok yang kedua itu dinamakan kelompok kontrol. Kenapa tidak disamakan? Karena masing-masing kelompok itu memiliki fungsi masing-masing. Yaitu kelompok yang akan diberi atau dikenakan itu disebut kelompok eksperimen untuk digunakan treatment. Sedangkan kelompok kontrol itu memiliki fungsi untuk membandingkan atau mengetahui perbedaan yang mungkin tampak antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Seperti itu. Dan setelah kita melakukan segala hal dari melakukan masalah, melakukan pengelompokan, melakukan treatment dan lain-lain, maka selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Dalam penelitian inferensial apapun, peneliti harus mampu memahami makna dari taraf signifikansi. Hal ini sangat penting dalam menganalisisnya. Adapun cara melakukan uji hipotesis itu ada dua cara, yaitu dengan interferensial hasil dan hipotesis diterima atau ditolak. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena pada dasarnya manusia itu tidak jauh dari luput dan salah. Jika ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.